Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian dan pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Salawat dan taslim semoga dan senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembahasan yaitu berkaitan dengan larangan mencuri. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam kehidupan sudah sering mendengar istilah mencuri. Bahkan kadangkala ketika di lingkungan kita, bahkan kita lihat di televisi, di media massa itu banyak dilakukan. Dan berbagai macam motif yang melatar belakangi perbuatan itu terjadi. Nah, di dalam syariat kita, ya, tentu ada larangan secara khusus yang membahas masalah mencuri. Ya, bahkan ada had yang mengatur bagi pelaku pencuri itu tadi. Itu ada di dalam syariat kita bagaimana hukuman yang dijatuhkan kepada pencuri itu sudah diatur di dalam syariat kita. Ya, di dalam ya ensiklopedia larangan, ya, ini Syekh Al-Tahlawi mengutip satu dalil firman Allah Quran surah Al-Maidah ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Wallahu azizun hakim." Kata Allah, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini Al-Maidah ayat 38. Oleh karena itu, para ulama sepakat, ya, siapapun yang melakukan pencurian, ya, apakah dia laki-laki, perempuan, ya, kemudian dia berakal, ya, dan tidak ada paksaan, tentu dia memenuhi syarat baik dari sisi pelaku atau dari sisi benda yang dicuri, maka dia berhak untuk dijatuhi had. Para ulama sepakat siapapun itu, selama dia memenuhi syarat pelaku pencurian dan barang yang dicuri itu memenuhi nisab pencurian. Nanti akan kita jelaskan. Maka dia dijatuhi hukuman had. Ya. Kalaupun nanti tidak sampai pada nisab, maka ada hukuman-hukuman tertentu yang akan menantinya, begitu sebagai pelajaran bagi pelakunya dan pelajaran bagi kaum muslimin agar tidak melakukan perbuatan yang serupa. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita baik yang laki-laki ataupun yang perempuan untuk melakukan pencurian, ya. Dan Allah di sini mengancam dengan ancaman potong tangan, ya. Ancaman potong tangan inilah hukuman had yang akan dijatuhkan kepada pelaku pencurian. Nah, jemaah sekalian, pencurian itu bukan hanya berlaku misalnya di dalam antara personal dengan personal, akan tetapi berlaku juga antara personal dengan kelompok. Bagaimana? Misalnya korupsi, ya. Korupsi ini termasuk pencurian dan ruang lingkup atau apa namanya korban itu lebih luas gitu. Karena orang korupsi itu dia mengambil
sebagian atau keseluruhan harta dari kaum muslimin yang seharusnya digunakan sesuai dengan amanah yang ditetapkan. Nah, jadi ketika seseorang itu korupsi, maka sejatinya dia telah melakukan pencurian, begitu. Dia telah melakukan pencurian. Kenapa? Karena di sana dia sudah mengambil atau mencuri banyak hak, ya. Baik itu hak yang seharusnya diberikan kepada fakir miskin, baik itu hak yang seharusnya diberikan kepada anak yatim, dan seluruh harta yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kaum muslimin, kemudian dia ambil itu. Dia manfaatkan untuk kepentingan pribadi. Maka dia mengkorupsi dan ini jatuhnya apa? Jatuhnya dia mencuri. Kalau di negara yang berlaku hukum Islam di dalamnya, ya seharusnya ya para koruptor itu dihukum potong tangan. Kenapa? Karena mereka dari sisi eh, harta, syarat nisab harta, ya barang curiannya itu sudah memenuhi begitu, ya sudah memenuhi. Dan mereka melakukannya dengan sadar tentu, bukan dengan tidak sadar, ya. Kalau di negara Islam, tapi kalau di negara kita ya mereka dijatuhi hukuman hukuman takzir. Cuman belakangan itu pernah ada sebuah apa namanya rancangan ya, rencana bahwa pelaku korupsi itu dipotong jari, tapi kita belum melihat realisasi itu. Ya. Kemudian selain dari besarnya dosa dari korupsi itu tadi, karena ini berkaitan dengan personal yang mencuri harta kelompok begitu, dan kelompok ini bukan jumlah kecil. Juga pencurian dilakukan di tanah haram. Ya, maka ini besar dosanya. Kenapa demikian? Karena dia sudah melakukan perbuatan dosa di tempat di mana dosa akan dilipat gandakan begitu. Mereka telah mencuri di tempat yang paling utama, seutamanya tempat di muka bumi. Sehingga maksiat yang dilakukan di tempat itu pun akan berlipat ganda juga dosanya. Sehingga pencurian yang dilakukan di tanah haram, di Mekah, di Madinah itu dosanya lebih besar dari pencurian di tempat lain. Iya. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita untuk membedakan antara mencuri dan merampok. Itu berbeda sekali. Kalau mencuri itu dilakukan secara diam-diam. Bahkan korban pun tidak mengetahui kadangkala ketika aksi pencurian itu terjadi. Dan akan diketahui setelah aksi pencurian itu. Berbeda halnya dengan merampok. Merampok itu kadangkala dilakukan di tengah jalan, di jalanan, begitu ya. Dan dilakukan secara terang-terangan. Dan kadangkala antara pelaku dan korban ini terjadi adu fisik misalnya, ya. Berbeda halnya dengan mencuri yang kadang-kala dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencuri ini adalah termasuk di antara dosa besar. Karena kata para ulama, ya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Shalih rahimahullah, beliau mengatakan bahwa dosa besar ada beberapa indikasinya, ada beberapa indikator. Pertama adalah yang menunjukkan perbuatan itu termasuk dosa besar, diantaranya adalah adanya atau diwajibkannya hukuman had kepadanya. Ya, atau misalnya diancam pelakunya dengan azab neraka atau yang semisal, baik itu di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga setiap perbuatan yang pelakunya dijatuhi hukuman apa disifati dijatuhi dengan kefasikan atau dihukum dengan laknat. Ini beberapa indikasi yang menunjukkan bahwasanya sebuah perbuatan itu dikategorikan sebagai al-kabair atau dosa besar apabila diantaranya adalah pelakunya dijatuhi hukuman had. Maka di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya mencuri ini termasuk dalam dosa-dosa besar sehingga tidak bisa kita anggap enteng begitu. Karena di sini ada hukuman had yang akan dijatuhkan apabila harta yang diambil atau dari sisi pelaku itu memenuhi syarat-syaratnya begitu. Dia dijatuhi hukuman had atau potong tangan. Sehingga apabila kita melakukan perbuatan itu mencuri misalnya, maka jatuhnya itu jatuh dalam dosa dosa besar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innama hunna arba'u, alla tusyriku bihi syai'a, wa la taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq,
wala taznu, wala tasriqu. Ingatlah kata Nabi SAW bahwa larangan itu ada empat. Yang pertama apa? Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita diperintahkan untuk apa? Mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Yang kedua, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Membunuh. Yang ketiga adalah larangan berzina. Jangan berzina, kata Nabi SAW. Yang keempat apa? Jangan mencuri. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani. Dan hadis ini sahih. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani. Rahimallahu ta'ala. Nah, jadi di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa dan mensejajarkan ya mencuri dengan berzina, kemudian disejajarkan juga dengan membunuh. Ini menunjukkan bahwasanya mencuri ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng begitu. Karena Nabi SAW mensejajarkan larangan berzina dengan mencuri, mensejajarkan mencuri dengan membunuh. Berarti mencuri ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng begitu. Sehingga kita harus senantiasa berhati-hati dan mawas diri apabila ada keinginan yang terbesit kemudian untuk mencuri kemudian kita hilangkan begitu. Karena kadangkala di antara faktor yang menjadi pemicu adalah karena adanya kesempatan kadangkala pencurian ini. Sehingga ketika yang punya harta kita ya harus bisa menutup pintu peluang itu dan orang yang mempunyai niat sehingga orang yang sudah mempunyai niat pun menjadi turun kembali niat itu menjadi terhalang begitu. Iya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu melaknat pelaku pelaku pencuri. Tadi yang pertama, pelaku pencuri itu diancam dengan apa? Potong tangan. Kemudian dari beberapa dalil lainnya, mereka juga diancam dengan laknat. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La'anallahu sariqa yasriqul baydata wa tuqatahu yaduhu wa yasriqul habla wa tuqata'u yaduhu. Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur lalu tangannya dipotong. Begitu pula mencuri tali lalu tangannya dipotong. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur lalu tangannya dipotong. Begitu pula tali lalu tangannya dipotong. Bagaimana penjelasannya di sini yang sebagaimana disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Maksud hadis ini adalah seseorang yang mencuri telur, lalu ia menganggap remeh perbuatan tersebut. Apa yang terjadi? Karena dia sudah menganggap perbuatan mencuri telur itu remeh, kemudian dia mencuri barang yang melewati nisab had pencurian. Sehingga dipotong tangannya. Ya, begitu ya. Karena dia meremehkan pencurian, sehingga dia mencuri, dan memenuhi nisab pencurian, maka dia dijatuhi potong tangan. Ya. Kemudian dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah dan menyampaikan ya amma ba'd wa inna ma ahlakan nasa qablakum annahum kanu iza saraqa fihi musyarifu tarakuhu wa iza saraqa fihi mid-dha'ifu aqamu alaihi al-had wallazi nafsu Muhammadin biyadihi law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Amma ba'd, kata Nabi SAW. Sesungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian apa? Ketika di antara orang yang terpandang mencuri, orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki harta, begitu dia melakukan pencurian, korupsi, mereka dibiarkan dan tidak dikenai hukuman. Namun ketika orang-orang lemah yang mencuri, mereka mewajibkan dikenakannya hukuman had. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, bahwasanya tidak boleh ya kita menahan hukuman potong tangan apabila dilakukan oleh orang yang dianggap terhormat atau terpandang begitu. Kadangkala atau istilah yang di masyarakat kita, hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Artinya ketika hukum itu berhadapan dengan orang yang berkedudukan, orang yang memiliki uang,
maka hukum itu menjadi tumpul sehingga tidak ditegakkan hukum di atasnya. Akan tetapi dengan orang yang lemah, yang tidak punya kedudukan, apabila mereka melakukan kesalahan, hukum itu tajam terhadap mereka. Oleh karena itu di dalam masalah pencurian pun, ya, siapapun yang mencuri, apapun kedudukannya, bagaimana banyak hartanya, ya, itu mereka tetap dikenakan hukum yang sama, ya tidak ada perbedaan di antara mereka. Sehingga ketika antara misalnya pejabat yang melakukan korupsi dan kemudian ada rakyat biasa yang melakukan pencurian, ketika yang mereka lakukan itu memenuhi syarat pelaku pencuri yang dihukumi potong tangan dan dari sisi harta nisabnya terpenuhi, ya, harta pencurian, maka mereka dua-duanya ini berhak untuk dijatuhi hukuman potong tangan. Dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Oh, pejabat nggak usahlah dimaafkan. Kalau rakyat kecil dihukum, nggak ada seperti itu. Harus dihukum kedua-duanya begitu. Sehingga tidak ada perbedaan di antara mereka dan tidak ada kezaliman, bahkan tidak ada hukum Allah kemudian yang tebang pilih. Karena hukum Allah itu berlaku untuk semuanya, tidak ada yang tebang pilih. Bahkan kata Nabi SAW, walaupun putri beliau, demi Allah kata beliau, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, Nabi SAW akan potong tangannya. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun dia seorang anak Nabi pun, ya, atau anak orang penting atau siapapun, ketika mereka melakukan kesalahan, maka mereka berhak untuk dihukum. Meskipun mereka ya anaknya Nabi, misal keturunan Nabi, atau di zaman sekarang pejabat yang korupsi, mereka berhak untuk dihukum. Karena mereka sudah melakukan sesuatu yang keliru begitu. Sesuatu yang merugikan masyarakat. Sehingga ya tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Siapapun yang melakukan pencurian, meskipun dia orang penting sekalipun, maka mereka berhak untuk dijatuhi hukuman begitu apabila eh, baik itu dengan potong tangan ataupun nanti dengan hukum takzir begitu apabila tidak mencapai nisab nisab harta pencurian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya, kita memakan harta sesama kaum muslimin. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya mengharamkan itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inna Allah harama alaikum dima'akum wa amwalakum a'radakum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian. Berarti Allah mengharamkan untuk saling membunuh dan harta kalian untuk dirampas dan kehormatan untuk dirusak sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini dan haramnya negeri ini. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nabi haramkan itu. Artinya tidak boleh ada upaya untuk menguasai atau mengambil harta kaum muslimin dengan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan mencuri, dengan merampok atau dengan korupsi, itu nggak boleh karena itu sudah diharamkan. Ya. Allah telah mengharamkan itu. Dan satu poin penting teman-teman sekalian bahwa ketika kita melakukan pencurian, berarti kita sudah melakukan kezaliman. Iya, karena kita sudah mengambil harta saudara kita dengan cara yang batil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kezaliman, apapun itu bentuknya, mereka tidak akan beruntung. Dan Allah mengancam laknat terhadap pelaku kezaliman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu la yuflihu zalimun. Orang zalim itu sesungguhnya tidak akan mendapatkan keberuntungan. Nggak bakal dapat itu. Dan Allah mengancam pelaku kezaliman dengan laknat. Apa kata Nabi? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala la'natullahi 'alal zalimin. Allah melaknat orang-orang zalim. Ya. Jadi pelaku pencurian pertama mereka diancam tadi dengan hukuman had. Yang kedua mereka dilaknat. Yang kedua Allah mengatakan mereka tidak akan beruntung. Betapa ruginya orang yang melakukan pencurian itu dan tidak akan pernah beruntung orang yang melakukan pencurian. Ya, bahkan dari sisi itu dari sisi syariat ya mereka akan dikenakan hukuman ini, hukuman itu, ancaman ini, ancaman itu. Sanksi sosial juga menanti mereka. Ya, kita tahu kalau orang mencuri bagaimana sanksi sosial masyarakat yang bagaimana sikap masyarakat kepada dia akan berubah. Dia akan dicap oleh masyarakat sebagai
sosok yang buruk karena sudah melakukan pencurian, apalagi koruptor begitu. Ya, seharusnya mereka malu begitu. Ketika mereka melakukan korupsi, tiba-tiba ya mereka dengan merasa tidak berdosanya, tidak merasa melakukan kesalahan, mereka kemudian mencalonkan lagi sebagai mencalonkan diri lagi sebagai ya, perwakilan rakyat, sebagai pemimpin. Seharusnya mereka malu. Ya. Mereka tidak bisa mencontohkan akhlak yang baik pada masyarakat. Mereka nggak bisa mencontohkan itu. Dan ketika mereka naik ingin menjadi penguasa, berarti mereka ingin menjadi contoh. Ya nggak bisa. Berarti mereka dalam hal ini sudah tidak lagi memiliki rasa malu. Makanya kata Nabi SAW, kalau nggak ada rasa malu, berbuat sesukamu. Iya, kalau orang tidak ada lagi rasa malu, mereka akan berbuat semaunya. Sehingga ketika orang ya, sudah melakukan pencurian, kemudian berusaha mengorbit dirinya kembali agar diterima oleh masyarakat, berarti orang ini yang nggak punya rasa malu lagi. Apalagi kalau sampai dijadikan mantan koruptor sebagai duta anti korupsi, apa ini? Ya. Ini aneh begitu. Pelaku maksiat dijadikan duta anti maksiat, yang nggak bisa, ya, karena mereka ya dipandang di masyarakat, ya citra mereka sudah rusak sehingga ini akan merusak kemudian citra yang mengangkat mereka sebagai duta. Ya, sehingga orang yang melakukan pencurian ya hendaknya bisa mengambil pelajaran dari semua ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi kita sudah jelaskan bahwa pelaku pencurian itu ada hukuman had yang menanti mereka, ya. Dari sisi harta, ya, jumlah harta yang dicuri itu ada ketentuan, ya. Jadi tidak semua barang yang dicuri kemudian pelakunya dijatuhi hukuman hukuman had, itu tidak. Tentu ada jumlah-jumlah tertentu sebagaimana yang telah diatur oleh syariat. Ya. Yang pertama, minimal jumlah harta atau nisab pencurian. Jadi pelaku pencurian dihukumi potong tangan apabila harta yang dicurinya setara dengan nisab ini. Ya. Yang pertama, nisab harta pencurian itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Umar, ia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qata'a sariqan fi mijannin qimatuhu thalathatu barahim. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memotong tangan seseorang yang mencuri tameng atau perisai yang harganya itu sebesar 3 dirham. Ini muttafaq alaih. Nah, ini dicatat. Pertama, dari jumlah dirham, ya, maka pelaku pencurian itu dihukumi potong tangan apabila harta yang dicurinya itu sudah setara harganya dengan 3 dirham. Yang kedua, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pencuri tidak dipotong tangannya kecuali barang yang dicuri senilai seperempat dinar. Ya, ini muttafaq alaih juga. Jadi, ya minimal harta yang dicuri kemudian pelakunya dihukum dengan potong tangan itu minimal 3 dirham atau seperempat dinar, itu minimal, ya. Jadi pencuri itu dipotong tangannya apabila harta yang dicurinya itu senilai 3 dirham atau seperempat dinar. Nah, 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas. Kemudian dirham itu setara 1 dirham setara dengan 2,975 gram perak. Nah, jadi ini adalah minimal jumlah harta yang dicuri oleh pelaku, kemudian pelaku dihukum potong tangannya. Kemudian bagaimana proses eksekusi? Bagaimana proses eksekusi? Pertama, ya, jika pelakunya itu mencuri pertama kali, sepakat para ulama yang dipotong adalah pergelangan tangan kanannya di sini. Dipotong. Pertama kali mencuri, sepakat para ulama. Jika dia mencuri lagi, ya, sepakat para ulama dipotong pergelangan kaki kirinya. Jadi
Ketika dia mencuri pertama kali dipotong tangan kanannya di sini, kemudian jika dia mencuri kedua kali, sepakat para ulama dipotong kaki kirinya di pergelangannya juga. Namun para ulama berbeda pendapat apabila dia melakukan pencurian yang ketiga kalinya. Jadi pendapat para ulama mengatakan jika pelaku pencuri melakukan pencurian ketiga kalinya, pertama dihukum penjara. Tapi ada ulama lain yang mengatakan bahwa ketika dia melakukan pencurian ketiga kalinya, maka dipotong tangan kirinya. Ya, kalau dia sampai mencuri keempat kali, habis nih kaki tangannya dipotong. Kemudian setelah itu baru baru dihukum takzir atau dikurung. Ya, itu ya bagaimana proses eksekusi yang berlaku bagi pelaku pencurian. Dan ingat, satu poin penting, yang melakukan eksekusi ini bukan masyarakatnya, tapi pemerintah atau wakil yang ditunjuk oleh pemerintah yang untuk melaksanakan eksekusi itu. Tapi apabila misalnya korban itu memaafkan pelaku misalnya, sebelum kasus ini sampai di pengadilan atau diajukan ke hakim, maka ini bisa menghindarkan pelaku dari hukum potong tangan sebelum diajukan ke hakim. Tapi kalau sudah dilaporkan misalnya, tiba-tiba si pelaku, si korban memaafkan, ia tetap lanjut dieksekusi karena sudah sampai pada tahap eksekusi. Ya, maka para jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya beberapa bentuk kerasnya ancaman yang akan diancamkan kepada pelaku pelaku pencurian. Nah, di zaman ini teman-teman sekalian ada statement yang beredar di masyarakat kita bahwa banyak ya bahkan di tengah-tengah kaum muslimin yang keluar dari lisannya kaum muslimin bahwa hukum potong tangan, hukum rajam dan semacamnya itu adalah perbuatan yang tidak manusiawi dan ini pelanggaran HAM. Lalu bagaimana statusnya hukum orang yang mengatakan hal ini? Ya, maka kita katakan jika mereka muslim, maka orang tersebut terancam murtad. Kenapa? Karena dia menyebutkan bahwa hukum manusia itu lebih baik dari hukumnya Allah. Hukum manusia itu lebih utama dari hukumnya Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Kata Allah, dan hukum siapakah yang lebih baik ya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Ini Al-Maidah ayat 50. Maka bagi setiap orang yang menolak hukum Allah, maka dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka mereka akan mati dalam kondisi kafir jika mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hal ini mereka lebih mendahulukan hukum manusia daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah potong tangan, tapi dia mengatakan oh tidak. Ini tidak manusiawi dan pelanggaran HAM. Maka dia terancam murtad. Namun demikian, hendaknya kita nasihati setiap orang yang mengatakan bahwasanya hukum Allah itu tidak manusiawi, hukum Allah itu tidak relevan, hukum Allah begini, 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 sehingga harus diganti dengan hukum buatan manusia, kita nasihati dulu. Jika tidak, ya kita serahkan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, orang yang mengatakan bahwasanya hukum Allah tidak relevan, hukum Allah tidak manusiawi, dia terancam dengan hukuman murtad dan kita serahkan hukumnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang benar datangnya dari Allah, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.